warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Masih di mata kuliah Manajemen SDM 1 bersama saya Bu Kade. Kita lanjutkan lagi materinya. Kita lanjutkan ke kompensasi karyawan. Nah, ini merupakan salah satu materi yang cukup menarik. Nah, kita lihat dulu apa pengertian dari kompensasi. Saya kutipkan dari beberapa sumber. Dari Thomas Stone, kompensasi adalah setiap bentuk pembayaran yang diberikan kepada karyawan sebagai pertukaran pekerjaan mereka yang mereka berikan pada majikan atau perusahaan. Kemudian Flippo mengatakan kompensasi adalah pemberian imbalan jasa yang layak dan adil kepada karyawan-karyawan karena mereka telah memberi sumbangan kepada pencapaian tujuan organisasi. Nah, jadi dari dua pengertian tersebut kita bisa ambil titik benang merahnya ya, bahwa kompensasi di sini ya tentu saja diharapkan bisa memberikan kepuasan bagi karyawan. Ya, tentu saja seperti pengertian tadi, kompensasi yang layak dan adil ya, diharapkan bisa memberikan kepuasan bagi karyawan. Serta di sisi lain juga perusahaan bisa mempekerjakan sekaligus juga mempertahankan karyawan yang potensial. Kemudian bagi organisasi atau perusahaan, kompensasi juga mencerminkan upaya organisasi atau perusahaan dalam mempertahankan serta meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Dari berbagai pengalaman ya, dari berbagai tinjauan yang ada, menunjukkan bahwa kompensasi yang tidak memadai ya dapat menurunkan prestasi kerja, motivasi kerja, serta juga kepuasan kerja karyawan. Bahkan ya dapat juga menyebabkan karyawan-karyawan yang potensial itu keluar dari perusahaan. Nah, ini tentu cukup bisa dikatakan berbahaya ya bagi perusahaan apabila karyawan-karyawan yang potensial itu keluar dari perusahaan. Tujuan dari kompensasi itu sendiri menurut Hasibuan, yang pertama adalah merupakan ikatan kerjasama. Ya, dengan pemberian kompensasi maka ada ikatan kerjasama yang terjalin ya secara formal ya antara bisa dikatakan majikan dengan bawahan ataupun antara perusahaan dengan karyawan, di mana karyawan tentu harus menyelesaikan atau mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Di sisi lain, pengusaha atau majikan wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Kemudian yang kedua, kepuasan kerja dengan adanya balas jasa bagi karyawan tersebut sehingga mereka bisa memenuhi berbagai kebutuhannya ya, meliputi kebutuhan fisik, status, sosial maupun egoistiknya. Sehingga tentu saja diharapkan karyawan tersebut bisa memperoleh kepuasan kerja dari pekerjaan atau jabatan yang diembannya. Kemudian yang ketiga, sebagai pengadaan yang efektif. Ya, jika program kompensasi ditetapkan cukup besar atau bisa dikatakan memadai, ya, layak, adil, ya, maka pengadaan karyawan yang qualified, ya, yang memenuhi kualifikasi untuk perusahaan itu akan lebih mudah. Ya. Ini mungkin teman-teman bisa lihat materi-materi kita sebelumnya bahwa salah satu keberhasilan dari rekrutmen ya, adalah salah satu indikator bisa nanti dikatakan memperoleh pelamar yang cukup banyak adalah dari program kompensasi yang sesuai, yang efektif. Kemudian motivasi, jika balas jasa yang diberikan cukup besar, memadai, manajer akan lebih mudah memberikan motivasi pada karyawannya. Kemudian juga sebagai stabilitas karyawan, dengan adanya program kompensasi yang adil dan layak, ya, serta eksternal konsistensi yang kompetitif, jadi dibandingkan dengan
perusahaan yang lain yang sejenis ya dan setara gitu ya, maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnovernya kecil ya. Jadi karena gaji yang diberikan sudah adil dan layak ya, serta kompetitif ya, tidak terlalu jauh dibandingkan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis dan juga dengan kemampuan yang sama gitu. Jadi tentu saja akan bisa mempertahankan karyawan potensial yang ada. Kemudian juga disiplin ya, walaupun mungkin tidak secara langsung ya, pemberian kompensasi yang tinggi, yang memadai itu pasti akan membuat karyawannya disiplin juga tidak secara langsung ya, tetapi setidaknya itu bisa masih merupakan salah satu motivasi yang cukup besar bagi karyawan untuk bisa menyadari dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian juga mengendalikan pengaruh dari serikat pekerja atau serikat buruh gitu ya. Dengan adanya program kompensasi yang baik, tentu saja diharapkan serikat pekerja tidak lagi mengadakan aktivitas-aktivitas yang negatif ya, yang tidak mendukung bagi berjalannya operasional perusahaan. Jadi mereka bisa lebih berkonsentrasi pada pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Kemudian juga pengaruh dari pemerintah. Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku, seperti adanya upah minimum, maka tentu akan menghindari atau meminimalkan intervensi pemerintah ya, sehingga tidak berurusan ya, tidak harus berurusan dengan tuntutan-tuntutan hukum juga. Nah, penentuan kompensasi ya, jadi di sini kompensasi merupakan harga atau nilai dari suatu pekerjaan. Nah, untuk menentukan harga atau nilai dari suatu pekerjaan tertentu, ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan melakukan analisis jabatan. Jadi mungkin teman-teman masih ingat apa yang kita lakukan dalam analisis jabatan. Ya, kita lebih punya gambaran yang jelas atas suatu jabatan atau pekerjaan tertentu ya, tugas, tanggung jawab ya, wewenang, juga mungkin beserta resikonya. Nah, sehingga dari situ kita bisa melihat berat tidaknya ya tanggung jawab atas suatu jabatan atau pekerjaan ya. Jadi dengan adanya analisis jabatan tersebut, maka kita bisa menentukan ya berapa harga atau nilai pekerjaan tersebut ya, tinggi rendahnya ya atau banyak sedikitnya nilai dari pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua bisa juga dengan melakukan survei harga. Nah, ini tadi terkait dengan kompetitif ya, harga atau nilai yang kompetitif dibandingkan dengan perusahaan ya, gaji di perusahaan yang lain ya, perusahaan sejenis dan setara tentu saja ya, sehingga kita bisa menentukan bahwa harga atau nilai dari pekerjaan yang kita berikan untuk karyawan itu sudah sesuai atau kompetitif dibandingkan dengan yang lain. Nah, untuk kompensasi ya biasanya kita berpikir bahwa kompensasi adalah hanya sekedar gaji atau upah yang kita terima dalam jangka waktu tertentu secara kontinu. Nah, ternyata kompensasi tidak hanya berupa gaji, upah, atau bisa kita katakan berwujud uang. Ya, ada beberapa komponen dari kompensasi yang bisa diberikan oleh perusahaan sekaligus bisa diterima oleh karyawan. Yang pertama, kompensasi itu ada yang non finansial, ada juga yang finansial. Berarti kalau finansial terkait dengan uang gitu ya. Yang non finansial apa saja yang bisa diberikan dan bisa diterima karyawan? Non finansial bisa berwujud imbalan karir ya. Hal ini pernah kita bahas di materi sebelumnya, yaitu manajemen karir.
Nah, di sana perusahaan bisa memberikan rasa aman, ya, keterjaminan pengembangan karir di perusahaan, pengembangan diri, kemudian fleksibilitas karir serta peluang kenaikan penghasilan. Nah, itu juga merupakan kompensasi yang non finansial. Kemudian selain imbalan karir juga imbalan sosial seperti status, pujian, pengakuan, kenyamanan, persahabatan dan lain sebagainya. Jadi jangan salah ya, kompensasi tidak melulu uang ya, bahkan termasuk hal-hal yang non finansial seperti imbalan sosial ini ya yang mungkin tidak terfikirkan ya atau tidak terlalu difokuskan ya untuk diperoleh ya. Padahal ini juga penting ya, status, kemudian adanya pujian, pengakuan, kenyamanan ya di tempat kerja, juga persahabatan dari seluruh anggota organisasi atau perusahaan. Nah, di sisi lain ada juga kompensasi finansial. Nah, kompensasi finansial ini ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kalau yang langsung mungkin yang seperti yang kita pikirkan pada umumnya ya, gaji, kemudian pembayaran adanya bonus, tunjangan, insentif dan lain sebagainya. Nah, kompensasi yang tidak langsung contohnya mungkin adanya perlindungan hukum ya, kemudian adanya jaminan sosial, kemudian adanya apabila terjadi pengangguran ataupun karena sebab tertentu menyebabkan cacat. Nah, itu tentunya ada kompensasinya. Perlindungan pribadi seperti pensiun, tabungan, pesangon dan lain sebagainya, asuransi. Kemudian juga apabila saat tidak masuk kantor dengan alasan tertentu tapi masih bisa diberikan gaji atau kompensasi ya, misalnya saat pelatihan ya di luar kantor atau di luar perusahaan itu tetap mendapatkan gaji. Kemudian cuti tertentu yang diizinkan juga sesuai dengan peraturan, sakit dalam jangka waktu tertentu, kemudian mungkin ada liburan, kemudian hari-hari tertentu untuk acara pribadi seperti menikah dan lain sebagainya. Kemudian juga mungkin ada masa istirahat. Kemudian ada juga tunjangan siklus hidup, ya, bantuan perawatan orang tua. Ini tentu menyesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Kemudian perawatan anak, konseling dan lain sebagainya. Nah, asas-asas dari pemberian kompensasi ya tadi juga dalam pengertian juga sedikit diungkap bahwa yang pertama adalah asas yang adil. Ya, adil di sini tentu saja kita tidak bisa harapkan adil itu harus sama. Ya, justru kadang sama itu belum tentu adil ya, karena tadi kalau kita lihat untuk menilai atau menghargai suatu pekerjaan kita harus melihat dulu juga tanggung jawabnya, tugas, wewenang, tanggung jawab, resiko dan lain sebagainya. Sehingga adil di sini tentu disesuaikan dengan yaitu jenis pekerjaan, resiko, tanggung jawab, jabatannya, kemudian juga prestasi kerjanya. Nah, itu juga bisa mencerminkan asas adil. Jadi di sini untuk pemberian reward maupun punishment ya tentu saja akan lebih baik apabila menggunakan asas adil sehingga bisa tercipta suasana kerjasama yang baik, semangat kerja, disiplin, loyalitas, serta stabilitas karyawan akan menjadi lebih baik kalau kompensasinya diberikan secara adil. Kemudian selain adil ya harapannya juga layak dan wajar. Nah, ini terkait dengan kompetitif tadi. Kompensasi yang diterima dapat memenuhi kebutuhan di tingkat normatif yang ideal. Ya, namanya manusia sekali begitu suatu kebutuhan bisa terpenuhi akan muncul kebutuhan-kebutuhan yang lain. Bahkan seringkali juga seseorang ya bisa saja sulit membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Ya, semua keinginan serasa kebutuhan. Nah, seperti itu. Jadi di sini kompensasi yang layak itu adalah saat bisa memenuhi kebutuhan pada tingkat yang normatif dan ideal ya, jadi mungkin kebutuhan yang bisa kita katakan pokok gitu ya untuk mereka bisa hidup layak ya, termasuk juga tidak hanya
pakaian, ya rumah, kemudian makanan gitu ya, tidak hanya sekedar itu, tapi sekarang kebutuhan pokok juga sudah meliputi pendidikan, kesehatan, itu juga sudah masuk ke kebutuhan pokok. Kemudian tolak ukur layak adalah relatif sebenarnya ya. Mungkin layak bagi seseorang belum tentu layak bagi orang yang lain. Nah, tetapi di sini besarnya kompensasi didasarkan pada batas upah minimal pemerintah, karena tentu saja pemerintah menentukan batas minimal upah di suatu daerah sudah mempertimbangkan banyak hal gitu ya. Kemudian manajer personalia atau HRD harus selalu memantau dan menyesuaikan ya kompensasi di pihak eksternal ya, jangan sampai yang lain sudah mengalami kenaikan di perusahaan sudah bertahun-tahun itu tidak naik ya. Jadi harus selalu dipantau agar kompetitifnya ya tetap terjaga. Nah, terkait dengan waktu pembayaran kompensasi, Hasibuan menyatakan bahwa sebaiknya pembayaran kompensasi harus dilakukan tepat pada waktu. Ya, usahakan tidak ditunda agar kepercayaan karyawan terhadap bonaviditas perusahaan itu semakin besar. Mereka tenang ya dalam bekerja, lebih berkonsentrasi sehingga tentu saja kinerjanya akan lebih baik. Tetapi jika pembayaran kompensasi tidak tepat waktu, ya sering kali, kalau 1-2 kali mungkin masih bisa ditoleransi, tapi kalau sering atau bahkan setiap bulan ya, kalau kompensasinya dalam bulanan tidak tepat, maka tentunya akan bisa mengakibatkan disiplin, moral, gairah kerja karyawan menurun, bahkan sampai pada turnover karyawan semakin besar. Kebijakan waktu pembayaran kompensasi hendaknya berpedoman daripada menunda, lebih baik mempercepat. Jadi misalnya setiap tanggal 1 itu kebetulan Sabtu, misalnya 5 hari kerja. Masih Sabtu, Minggu, belum Seninnya tanggal merah lagi misalnya lah, daripada terlambat ya ditunda-tunda ya, sebaiknya dipercepat, misalnya Jumat. Nah, itu akan tentu saja akan membuat karyawan menjadi lebih senang ya, daripada menunggu masih lama gitu ya, ditunda-tunda tentu akan membuat kepercayaan mereka berkurang. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya suatu kompensasi. Yang pertama tentu pernah kita bahas juga terkait penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika penawaran ya lebih banyak daripada permintaan, maka kompensasinya relatif lebih kecil. Ya, jadi kebutuhan tenaga kerja lebih sedikit daripada ketersediaannya. Ya, lebih sedikit dari angkatan kerjanya. Nah, biasanya kompensasinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan apabila kebutuhannya lebih tinggi dari ketersediaan SDM-nya. Ya, mungkin SDM dengan kemampuan tertentu, dengan background tertentu yang jumlahnya masih terbatas tapi banyak diperlukan. Nah, itu biasanya kompensasinya relatif lebih besar. Kemudian kemampuan dan kesediaan perusahaan tentunya juga akan menentukan besar kecilnya kompensasi. Ya, apabila suatu perusahaan sama-sama, misalnya perusahaan tekstil A dan B, tetapi berbeda kemampuan, tentu saja kita tidak bisa menuntut perusahaan yang kemampuannya lebih kecil untuk selalu sama memberikan kompensasi dengan perusahaan yang lebih besar. Nah, jadi makin besar tentunya kompensasinya juga akan makin besar. Ya, makin besar kemampuan serta kesediaan perusahaan, kompensasi akan semakin besar. Kemudian yang juga mempengaruhi besar kecilnya kompensasi adalah adanya serikat buruh atau serikat pekerja, organisasi karyawan. Apabila serikat pekerja itu kuat dan punya bargaining power yang tinggi, maka tingkat kompensasinya tentu bisa semakin besar, setidaknya tidak di bawah upah minimal yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, seperti itu, karena ada yang memperjuangkan walaupun mungkin pemerintah belum tahu, tetapi karena ada serikat pekerja atau organisasi karyawan, mereka tentu akan memperjuangkan kesejahteraan para anggotanya atau dalam hal ini adalah karyawan.
Kemudian produktivitas kerja karyawan, tentu saja ini akan mempengaruhi ya. Jika produktivitas kerja karyawan baik, tentu kompensasinya juga akan menyesuaikan. Kemudian pemerintah dengan undang-undang maupun kepresnya. Jadi terkait dengan batas minimal ya, batas minimal upah atau balas jasa yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini tentu pemerintah ingin ataupun wajib melindungi masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang oleh perusahaan. Kemudian juga biasanya menyesuaikan biaya hidup atau cost of living, karena biaya hidup di suatu tempat atau daerah bisa saja berbeda dengan daerah yang lain. Nah, tentu saja seperti teman-teman tahu, penetapan upah minimal oleh pemerintah itu juga tidak sama ya seluruh Indonesia ya, karena cost of living-nya berbeda-beda. Upah minimal di Solo tentu saja berbeda dengan yang di Jakarta misalnya. Kemudian juga yang menentukan posisi jabatan. Nah, ini kan tadi terkait dengan analisis jabatan, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya lebih berat sehingga tentu saja kompensasinya lebih besar. Pendidikan dan pengalaman. Nah, sama-sama bekerja di satu bagian, tetapi mungkin pendidikan ataupun pengalaman karyawan yang satu ya, apalagi lebih lama bekerja dibandingkan dengan karyawan yang lain, tentu kompensasi yang diterima atau diberikan oleh perusahaan akan juga berbeda. Kemudian kondisi perekonomian. Nah, seperti kita tahu ini juga sangat berpengaruh ya. Bila kondisi perekonomian nasional sedang maju, maka tentu tingkat upah atau kompensasi yang diberikan bisa semakin besar. Ya, tentu saja demikian juga sebaliknya kalau keadaan perekonomian sedang turun ya, tentu upah ataupun kompensasi yang diberikan bisa lebih kecil ya. Contohnya kita sudah pernah ya 2 tahun terakhir kini ya kita mengalami masa pandemi ya, banyak perusahaan yang bahkan sampai harus tutup ataupun mem-PHK karyawannya. Nah, bagi karyawan yang masih dipekerjakan tentu mungkin besaran kompensasinya bisa saja tidak sebesar yang saat sebelum pandemi, tetapi sekarang seperti yang kita tahu sudah mulai terbuka kembali ya keran perekonomian sehingga harapannya ke depan bisa lebih baik lagi. Jenis dan sifat pekerjaan. Jika pekerjaan itu sulit ya, mempunyai resiko yang tinggi, baik resiko finansial maupun resiko keselamatan, maka tingkat upah atau balas jasa yang diberikan tentu akan semakin besar. Karena di sini menuntut kecakapan, ketelitian, dan berbagai kemampuan lainnya. Nah, apabila perusahaan menerapkan sistem kompensasi yang adil dan juga layak dan wajar tadi ya, harapannya bisa memberikan dampak positif dalam efisiensi dan hasil kerja setiap karyawan. Ya, mereka tentu akan bekerja dengan lebih baik ya, kinerjanya baik, berupaya memberikan kontribusi yang maksimal bagi pencapaian tujuan perusahaan. Mendorong karyawan untuk memberikan kinerja melebihi standar normal bila mana diperlukan, mereka tentu mau mencurahkan ya mungkin waktu, pikiran, tenaga untuk berbuat yang lebih ya, kadang jam kerjanya lebih ya, apabila memang kompensasi yang diberikan layak dan adil. Kemudian membantu proses evaluasi jabatan yang lebih realistis dan dapat dicapai. Nah, jadi di sini perusahaan juga tentunya akan melakukan evaluasi jabatan sehingga bisa diperoleh data yang realistis dan dapat dicapai. Sistem kompensasi tersebut mampu diaplikasikan ke dalam setiap tingkat jabatan di dalam organisasi. Karena tadi kan sudah disesuaikan dengan analisis jabatan, disesuaikan dengan nilai atau harga dari pekerjaan tersebut. Kemudian memberikan keseimbangan kerja dan kehidupan, ya, memberikan keseimbangan kerja dan kehidupan bagi karyawan, ya, sehingga mereka lebih tenang dalam bekerja, lebih terjamin, lebih aman.
Kemudian meningkatkan moral kerja karyawan, produktivitas, kerjasama antar karyawan, juga kepuasan pada karyawan. Nah, walaupun sepertinya semua ya mengarah kepada karyawan, ya moral kerjanya makin baik, produktivitasnya makin baik, kerjasama makin baik, kepuasan juga tercapai, tetapi semua itu tentu saja akan memberikan dampak positif juga bagi perusahaan, ya khususnya bagi pencapaian tujuan perusahaan. Membantu manajemen dalam memenuhi dan menghadapi aksi karyawan, sehingga aktivitas-aktivitas negatif dari serikat pekerja bisa diredam, karena tidak ada alasan ya, bisa dikatakan biasanya mereka melakukan aktivitas-aktivitas negatif bila mana salah satunya yang sering kali terjadi adalah karena adanya kompensasi yang tidak layak, ya tidak adil, tidak wajar. Nah, seperti itu, sehingga aksi-aksi seperti itu bisa diredam, diminimalisir atau bahkan tidak ada. Membantu penyelesaian yang memuaskan kedua pihak bila terjadi selisih. Jadi di sini kalaupun ada selisih antara karyawan dengan perusahaan, maka serikat pekerja juga akan membantu, ya. Jadi jangan sampai serikat pekerja ini tidak kita manfaatkan dalam arti yang positif, ya. Kalau aktivitas semuanya baik, tentu serikat pekerja bisa sangat membantu manajemen untuk menangani apabila terjadi konflik dengan anggota-anggota serikat pekerja, atau dalam hal ini adalah karyawan. Jadi serikat pekerja akan menjembatani atau membantu penyelesaian perselisihan tersebut. Kemudian memberikan dorongan dan kesempatan bagi karyawan untuk berkinerja dan memberikan hasil lebih baik dari sebelumnya, karena perusahaan sudah sangat memperhatikan kesejahteraannya, ya salah satunya melalui pemberian kompensasi yang adil, layak dan wajar. Oke, mungkin itu yang bisa Bu Kade sampaikan untuk sesi kita hari ini dengan topik kompensasi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.